Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Octavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UAS saya dalam meresum mata kuliah teori pembelajaran yang diampu oleh Pak Karyadi MPD sebagai dosen. Langsung saja saya Bismillahirrahmanirrahim. Teori belajar. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga pemahamannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman penting, yaitu teori mana yang baik untuk diterapkan pada kawasan atau situasi tertentu. Behaviorisme dari kata behavior yang berarti berperilaku dan isme berarti aliran. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respon. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan yang bersifat mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran. Pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keterampilan dalam dasar mengajar merupakan syarat mutlak agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Yang pertama, keterampilan dasar bertanya. Yang kedua, keterampilan dasar memberikan penguatan atau reinforcement. Yang ketiga, keterampilan memberikan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai motivasi. Juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Tujuannya, bagi seorang guru, tujuan dari motivasi adalah dapat menggerakkan atau memacu para siswa agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. Menurut Jamara, tahun 2002-125 ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, antara lain memberi angka, hadiah, kompetisi, ego involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, dan tujuan yang diakui. Ada 3 fungsi motivasi belajar yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri, yaitu yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada mulanya, siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Hal ini sejalan dengan rasa keingintahuan dia yang akhirnya mendorong siswa untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung. Siswa akan melakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga. Akal dan pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang mendukung guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Pada intinya, manfaat motivasi dapat disimpulkan bahwa motivasi sebagai penggerak kegiatan, motivasi sebagai pendorong perbuatan, motivasi sebagai pengarah perbuatan, dan motivasi sebagai penyeleksi perbuatan. Tips meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, mengatur jadwal pelajaran. Yang kedua, fokus 5 menit. Yang ketiga, stop
or start di bagian yang menarik. Yang keempat, singkirkan atau menjauh dari gangguan. Yang kelima, tetapkan tujuan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.